Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah ya, itu adalah akuntansi untuk jual beli ya. Jual beli atau pertukaran ya untuk memenuhi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier ya. Dalam artian bahwa jual belinya itu adalah harus sesuai dengan syariah ya, atau hukum Islam. Nah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah pengertian dari murabahah yaitu penjualan barang. Intinya adalah jual beli barang ya. Jadi harus ada harga perolehannya atau harga belinya dan keuangan atau margin yang disepakati oleh penjual maupun pembeli ya. Pembayarannya itu bisa berupa tunai maupun tangguh atau kredit. Nah, perbedaan antara murabahah dengan penjualan biasa adalah dalam murabahah itu penjual memberitahu pembeli berapa harga pokoknya, bersifat transparan. Jadi pembeli tahu berapa harga pokoknya, kemudian marginnya dari penjual itu berapa, itu dalam murabahah itu dicantumkan ya, atau penjual itu memberitahu harga pokok dan marginnya. Nah, pembeli dan penjual itu boleh melakukan negosiasi dari keuntungan tersebut ya. Jadi ada proses tawar-menawar ya, atau negosiasi antara penjual maupun pembeli. Ya, ini tadi pengertian jual beli ya, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang atau iwat yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran bisa berwujud uang dengan barang maupun barang dengan barang, bisa tunai maupun tangguh atau kredit. Kemudian selanjutnya ada karakteristik murabahah. Yang pertama proses pengadaan, kedua penjual ingin mewakilkan, adanya uang muka, adanya diskon, cara pembayarannya berapa, kemudian jika pembeli itu mengalami kesulitan keuangan, dan kemudian adanya kontrak perjanjian. Nanti akan kita bahas satu-satu. Proses pengadaan karakter yang pertama. Ya, proses pengadaan barang murabahah atau aktiva murabahah itu harus dilakukan penjual ya, harus ada objeknya. Kemudian yang kedua, perwakilan ya. Jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah itu harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Ya. Jadi misalkan penjual ingin membeli barang pihak ketiga atau supplier misalkan. Nah, akad jual beli murabahah itu harus dilakukan ketika barang dari pihak ketiga tersebut itu menjadi milik penjual. Nah, kemudian uang muka ya. Penjual itu dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli ya, itu sebagai bukti keseriusan bahwa pembeli ingin membeli barang tersebut ya. Nah, uang muka nanti itu nanti akan menjadi bagian dari pelunasan piutang murabahah. Nanti jika akad atau perjanjian murabahah disepakati. Kemudian selanjutnya adalah diskon. Ya, jika penjual itu mendapat diskon sebelum akad, ya, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Ya. Misalkan penjual membeli barang dari pihak ketiga itu mendapat diskon, ya, maka diskon tersebut itu menjadi hak pembeli. Kemudian apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapatkan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal akad. Kemudian jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut adalah hak penjual. Ya. Itu tercantum dalam PSAK 102 ya.
bahwa diskon pembeli itu merupakan hak pembeli, sehingga lebih baik jika dalam perjanjian murabahah itu menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah itu menjadi hak pembeli. Kemudian tadi masih terkait diskon, kalau diberikan setelah akad, ya, itu merupakan hak pembeli atau penjual sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak diatur dalam akad, maka hak tersebut menjadi hak penjual. Selanjutnya, cara pembayaran bisa tunai, bisa kredit atau tangguh. Nah, jika pembeli itu melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang ditentukan, maka penjual itu boleh memberikan potongan. Ya. Tetapi potongannya itu tidak boleh dijanjikan di awal akad. Ya. Kemudian, apabila pembeli itu tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pembeli tidak boleh dikenai denda atas keterlambatan. Ya, kecuali memang itu adalah kelalaian dari pembeli. Ya, pembeli mangkir tidak membayar karena lalai, nah itu boleh dikenakan sanksi atau denda. Kemudian, jika terjadi kesulitan keuangan, ya, misalkan jika pembeli itu mengalami kesulitan keuangan, maka penjualnya itu seharusnya itu memberi keringanan. Contoh keringanannya itu adalah yang pertama bisa menghapus sisa tagihannya, ya. Yang kedua adalah membantu menjualkan objek murabahahnya atau objek jual belinya seperti itu bisa dibantu dijualkan. Kemudian yang ketiga bisa dengan melakukan restrukturisasi piutang. Restrukturisasi piutang itu bisa dilakukan yang pertama bisa memberi potongan sisa tagihnya. Jadi sisa tagihnya berapa itu nanti dipotong sehingga nanti angsurannya menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua bisa melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling ya. Jadi dengan sisa jumlah tagihannya yang ada ya itu dilakukan negosiasi kemudian diperpanjang masa atau waktu kreditnya sehingga angsuran per bulannya itu menjadi rendah. Nah, itu namanya rescheduling termasuk restrukturisasi hutang. Kemudian bisa dengan cara mengkonversi akad murabahah ya, mengkonversi akad murabahah. Caranya dengan menjual objeknya, ya, objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar. Kemudian dari uang tersebut, uang hasil jual tersebut itu digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Dan nanti kalau ada kelebihan, misalkan, ya, kalau misalkan ada kelebihan, jika ada kelebihan itu bisa digunakan sebagai uang muka akad yang lain, bisa akad ijarah atau bagian dari modal akad murabah, musyarakah dan lain-lain ya. Seperti itu. Selanjutnya kontrak perjanjian ya. Sebaiknya penjualan tidak tunai atau tangguh itu dibuatkan kontrak perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Kontraknya itu memuat besarnya utang pembeli, kemudian jangka waktunya, jangka waktu akadnya, besar angsurannya setiap periode, jaminannya apa, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad dan lain sebagainya. Ya. Ya. Diperkenalkan atau diperbolehkan untuk meminimalisasi risiko bahwa penjual itu bisa meminta jaminannya, ya, bisa meminta jaminan. Kemudian selanjutnya adalah jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah itu ada dua. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan.
Murabah dengan pesanan itu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Jadi berdasarkan pesanan dari pembeli, ya, baru melakukan pembelian barang. Murabah dengan pesanan itu dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli, termasuk membeli barang yang pesannya. Jadi kalau bersifat pengikat itu berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya, tidak dapat membatalkannya. Kalau tidak mengikat berarti kalau misalkan batal juga tidak apa-apa gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah murabahah tanpa pesanan. Ini bersifat tidak mengikat. Pembeli dapat membatalkan akad pembelian. Nah, ini skema dari murabahah dengan pesanan. Ya, jadi pembeli melakukan ya pesanan ya terhadap bank atau penjual, kemudian bank atau penjual itu melakukan pesanan ke produsen atau supplier. Ya. Kemudian barang diserahkan kepada penjual, dari supplier diserahkan kepada penjual, kemudian penjual menyerahkan kepada pembeli dan dilakukan pembayaran oleh pembeli. Lagi tanpa pesanan, ya. Yang pertama pihak penjual dan pembeli itu melakukan akad murabahah, kemudian barang diserahkan kepada pembeli, kemudian baru pembayaran oleh pembeli. Ini dasar-dasar syariah dalam Al-Quran ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian selanjutnya adalah rukun dan ketentuan dari akad murabahah. Yang pertama harus ada pelakunya. Pelaku di sini adalah ada penjual, ada pembeli, ya. Penjual dan pembeli. Kemudian harus cakap hukum, penjual pembeli tersebut harus cakap hukum, ya. Nah, jika yang melakukan akad adalah anak kecil itu dianggap sah apabila seizin walinya. Kemudian yang kedua harus ada objek jual beli. Objek jual beli adalah yang dimaksud adalah barang, ya barang yang harus dapat diambil manfaatnya, barang yang dimiliki oleh penjual, barang yang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan, barang yang dapat diketahui kuantitasnya, barang yang dapat diketahui kualitasnya, harga barang tersebut jelas, barang yang secara fisik ada di tangan penjual. Nah, kemudian 3 ada ijab kabul. Ijab kabul itu dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, ya. Saling ridho atau rela, ya, berdasarkan negosiasi kedua belah pihak antara penjual maupun pembeli terhadap barang dan harga barang. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada penipuan dan ketidaksesuaian, ya. Karena jika tidak terjadi kesesuaian maka jual beli dianggap tidak sah, ya. Nah, jika terjadi ketidaksesuaian, ya, jika terjadi ketidaksesuaian, maka pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkan. Ya. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk murabahah. Ya. Yang pertama adalah akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Ya. Pada saat perolehan itu aset diperlakukan sebagai persediaan. Jurnalnya aset murabahah debit, kreditnya kas. Kemudian yang kedua, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat akan ditanggung penjual, ya. Jika terjadi penurunan nilai. Jadi masuknya beban debit, kreditnya aset murabahah. Ini yang bersifatnya mengikat. Kalau yang tidak mengikat, ya, jika terjadi penurunan nilai maka masuknya kerugian. Berarti jurnalnya kerugian debit, kreditnya aset murabahah. Kemudian apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, apabila terdapat diskon pada
saat pembelian aset murabahah. Ya, bisa diperlakukan yang pertama adalah menjadi pengurang dari biaya perolehan aset murabahah. Nah, jika terjadi sebelum akad murabahah, maka jurnalnya aset murabahah sebesar nilai bersihnya, kemudian kreditnya kas. Yang kedua, ya, diperlakukan sebagai kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad dan sesuai dengan akad yang disepakati, yaitu menjadi hak pembeli. Berarti jurnalnya kas, debit, kreditnya utang. Kemudian diperlakukan sebagai tambahan keuntungan murabahah. Ya, jika terjadi setelah akad dan sesuai akad itu menjadi hak penjual, berarti masuknya keuntungan. Berarti kas, debit, kreditnya keuntungan murabahah. Kemudian jika diperlakukan pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka jurnalnya kas, debit, kreditnya pendapatan operasional lain. Nah, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan. Atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat yang pertama, pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli. Ya, pada saat dilakukan pembayaran ke pembeli, ya, itu jurnalnya utang debit, kreditnya kas. Kemudian pada saat akan dipindahkan sebagai dana kebajikan atau dana sosial, ya, jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Nah, itu dananya pengembalian potongan itu diperlakukan sebagai dana kebajikan. Nah, berarti jurnalnya utang debit kredit kas, kemudian dana kebajikan kas, debit kreditnya dana kebajikan pendapatan denda. Masuk pendapatan denda. Kemudian pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan, ya, ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Maka pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah itu dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Ya, sama ya dengan akuntansi konvensional. Berarti jurnalnya sama juga, beban piutang tak tertagih debit, kreditnya penyisian piutang tak tertagih, sama dengan konvensional. Kemudian pada saat keuntungan murabahah diakui, ya, keuntungan murabahah diakui itu yang pertama pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan atau 1 tahun, ya. Jadi dapat langsung diakui. Ya, jurnalnya kas debit, piutang murabahah debit, kreditnya aset murabahah dan keuntungan. Nah, jika keuntungannya itu diakui lebih dari 1 periode, maka keuntungan itu diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil. Jurnalnya sama dengan yang A ini, ya, yang A. Kemudian yang kedua, diakui sebagai proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Jurnalnya pada saat penjualan kredit dilakukan, jurnalnya piutang murabahah debit, kreditnya aset murabahah dan keuntungan tangguhan. Kemudian pada saat penerimaan angsuran, jurnalnya kas debit, kredit piutang murabahah, ya, debit keuntungan tangguhan, kreditnya keuntungan murabahah. Yang ketiga, keuntungan diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Dicatat dengan cara yang sama dengan ini, ya, dengan yang nomor 2, hanya saja jurnal pengakuan keuntungannya saat penerimaan angsuran itu dibuat saat seluruh piutang tersebut telah selesai ditagih.
Selanjutnya, potongan dari pelunasan piutang murabahah itu akan diberikan pada saat pelunasan, diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah dan diakui dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah diberikan pada saat pelunasan. Jadi potongannya itu diberikan pada saat pelunasan. Jurnalnya, kas debit, keuntungan ditangguhkan debit, kreditnya piutang murabahah, dan keuntungan murabahah. Ya. Jadi sejumlah yang bersih atau dikurangi potongan. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara memberikan setelah pelunasan atau penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli. Ya. Jurnalnya pada saat penerimaan piutang dari pembeli, jurnalnya kas debit, keuntungan yang ditangguhkan debit, kreditnya piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Nah, selanjutnya pada saat pengembalian pada pembeli itu jurnalnya keuntungan murabahah debit, kreditnya kas. Selanjutnya, jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli, itu diakui sebagai beban. Jurnalnya kas debit, keuntungan ditangguhkan debit, beban debit, kreditnya piutang murabahah, dan keuntungan murabahah. Kemudian, denda yang dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban, dan denda yang diterima itu diakui sebagai dana kebajikan. Jadi jurnalnya dana kebajikan kas, debit, kreditnya dana kebajikan pendapatan denda. Selanjutnya pengakuan dan pengukuran uang muka. Ya. Uang muka itu diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Kemudian pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau pokoknya. Ya. Merupakan bagian dari pokok. Kemudian jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka, ya, pada saat penerimaan uang muka dari pembeli, debit jurnalnya kas debit, kreditnya utang lain, uang muka murabahah. Kemudian apabila murabahah jadi dilaksanakan, berarti jurnalnya utang lain, uang muka murabahah, kreditnya piutang murabahah. Nah, sehingga untuk penentuan margin keuntungan itu berdasarkan dari nilai piutangnya, piutang bersihnya. Nah, jika pesanan dibatalkan, ya, uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh penjual, ya, maka selisihnya itu dikembalikan pada calon pembeli. Jurnalnya utang lain, uang muka murabahah debit, kreditnya pendapatan operasional dan kas atau utang. Ya, kas itu. Nah, jika selisihnya dikembalikan secara tunai, kemudian utang jika bertahap. Kemudian selanjutnya pesanan dibatalkan, ya. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya. Ya. Berarti jurnalnya kas atau piutang debit, utang lain, uang muka murabahah debit, kreditnya pendapatan operasional. Kemudian jika pesanan dibatalkan dan perusahaan menanggung kekurangannya, atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, berarti jurnalnya utang lain, uang muka murabahah debit, kreditnya pendapatan operasional. Kemudian untuk penyajiannya, piutang murabahah
sajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Atau saldo piutang murabahah itu dikurangi pengisian kerugian piutangnya. Nah, margin dari murabahah ya, yang tangguhan itu disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Kemudian untuk pengungkapannya itu ada harga perolehan aset murabahah, kemudian janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban maupun bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSHK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian selanjutnya itu akuntansi untuk pembeli. Akuntansi untuk pembeli, ya. Ketika aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah itu diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai, ya. Berarti jurnalnya aset, debit, kreditnya kas. Kemudian utang yang timbul dari transaksi murabahah, tangguh atau kredit itu diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. Nah, aset dicatat sebesar biaya perolehan tunai dan selisih dari harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai itu diakui sebagai beban murabahah tangguh. Berarti jurnalnya aset debit, beban murabahah tangguhan debit, kreditnya utang murabahah. Kemudian jika ada uang muka, jurnalnya uang muka debit, kreditnya kas. Kemudian pengakuan asetnya, ya, aset debit, beban murabahah tangguhan debit, kreditnya uang muka, dan utang murabahah. Kemudian selanjutnya, jika ada potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang, itu diakui sebagai kerugian. Jurnalnya kas debit, kerugian debit, kreditnya uang muka. Selanjutnya, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Ya. Jurnalnya utang murabahah debit, kreditnya kas, beban debit, kreditnya beban murabahah tangguhan. Ya, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Ya, jurnalnya jika diskon pembelian yang diterima setelah akad, itu jurnalnya kas debit, kreditnya beban murabahah tangguhan. Kemudian jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah, jurnalnya utang murabahah debit, ya, beban debit, itu ada alokasi potongannya, kemudian kreditnya kas dan kreditnya beban murabahah tangguhan. Nah, jika ada denda yang dikenakan akibat kelalaian dari pembeli, ya, maka itu diperlakukan sebagai kewajiban, ya, dan diakui kerugian sebagai kerugian. Jurnalnya debit kerugian, kreditnya kas atau utang. Untuk penyajiannya, beban murabahah tangguhan itu disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Kemudian pengungkapannya itu ada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, kemudian jangka waktunya, ya, murabahah tangguhan, kemudian pengungkapan terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah. Sampai di sini untuk materi hari ini.
Silahkan absen dengan nama NIM di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.